Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 25 ya Ibu Sherly. Sampai 25. 28, maaf, sampai 28. Nah, saya tidak akan baca lagi, tapi saudara boleh baca, saudara boleh membacanya. Tapi saya mau ulangi lagi ceritanya. Jadi ceritanya seperti ini. Di Yohanes pasal 1 ayat 1 dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang dijadikan. Itu dari Yohanes pasal 1. Kita sudah renungkan 2 minggu kemarin, 2 minggu. Saya pernah katakan pada saudara, apa yang Alkitab katakan tentang Yesus, yaitu Allah dan cuma Dia. Allah orang Kristen itu berbeda dengan Allah yang lain. Bahkan saya bilang pada saudara, Allah orang Kristen itu cuma Dia saja. Ya kan? Berarti yang lain bukan Allah, minta maaf. Nggak usah minta maaf kali ya. Siapa yang maafkan saya? Ya, yang lain itu bukan Allah. Jadi kalau Dia bukan Allah, itu yang saya katakan di PA, kalau yang disembah itu bukan Allah, berarti musuhnya Allah. Ya kan? Oh, Kristen itu Allah yang menyatakan diri, Allah yang menyatakan dirinya. Bagaimana Dia menyatakan dirinya? Yang kita sudah baca dalam kitab Kejadian, ketika Dia katakan baiklah kita. Dan setelah itu kita tahu dalam Perjanjian Baru ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu kita sudah renungkan waktu lalu. Sekarang sebenarnya sebelum ayat 19 ini sudah dijelaskan di ayat 6 dari pasal 1, yaitu datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, seorang yang diutus Allah. Jadi dia nggak datang sendiri, dia diutus Allah, namanya Yohanes. Saudara tahu cerita tentang Yohanes ya? Nanti kalau udah Desember kan cerita akan lebih banyak. Yohanes, Maria, siapa lagi? Elizabeth, Zakaria, ya seperti itu ya, akan lebih banyak itu. Nah, Yohanes ini adalah seorang yang diutus Allah, ayat 7 dari pasal 1 Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang. Sehingga di pasal yang ayat 19 sampai 28 tadi dikatakan diberi tema oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kesaksian Yohanes. Jadi dia datang untuk memberi kesaksian. Tadi yang bersaksi siapa? Saudara Geo. Oh, ulang tahun. Baru ada Meme. Meme, kok nggak bersaksi? Mau sekarang? Ada yang ulang tahun. Nah ini ada ini nih. Kita kalau ulang tahun bersaksi, saudara. Kalau nggak ulang tahun gimana? Mau bersaksi? Harus jangan cuma ulang tahun. Kalau ulang tahun cuma setahun sekali, ya. Sebenarnya itu bukan kesaksian. Itu cuma cerita, cuma ucapan syukur pada Tuhan. Itu kesaksian itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau saya cerita tentang pasar, saudara kesaksian, saksi ya. Biasanya di mana sih saksi itu? Saksi. Jadi kalau dipanggil saksi, itu masuk ke mana? Ruang sidang. Ya. Ya benar. Ini nanti kalau ngobrol-ngobrol sedikit, ada seorang anak di antara kita di sini yang kuliahnya jurusannya apa? Kriminologi. Ada orang Manado, jurusan apa Pak? Kuliah biologi. Itu kesaksian di mana? Kesaksian itu di mana, saudara? Di pengadilan, ya kan? Di pengadilan. Itu di sini. Saudara tahu kenapa Yesus ditunjuk sebagai kesaksian? Kitab Yohanes ini jarang sekali kita baca. Di kitab Yohanes ini dibaca tentang cerita Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu.
Maksudnya kalau di kitab namanya di sinoptik, Injil, 3 Injil yang sama, Matius, Markus, dan Lukas. Itu banyak cerita yang sama. Banyak cerita yang sama, tetapi di Yohanes ini agak berbeda dia. Karena dia cuma cerita tentang pengajaran Yesus pada akhir hidup Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus akan dihakimi. Pada waktu Yesus akan dihukum. Cerita tentang Yesus, pengajaran Yesus, tapi singkat sekali hidup di sini, di kitab Yohanes ini. Ini kitab yang ditulis paling akhir dari 4 Injil. Para pengajar Alkitab bilang itu ditulis sekitar tahun 90. Sudah terakhir ditulisnya. Kitab Injil ini, Yohanes. Dan berisi kesaksian. Apa itu kesaksian? Tadi saya sudah bilang ke saudara. Secara umum orang kan ngerti. Kesaksian itu ada di pengadilan. Jadi Yohanes harus berdiri di depan pengadilan dan dia mesti cerita apa yang dia tahu tentang seseorang yang akan dihukum. Yaitu Yesus. Sebentar lagi Yesus akan dibunuh. Sebentar lagi Yesus akan menyerahkan nyawanya. Sebentar lagi Yesus akan dihukum. Tetapi kamu tidak mengenal dia. Dia datang pada milik kepunyaannya, itu yang saya katakan minggu lalu. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Di bagian di sini dikatakan gitu, dia bilang, kemudian dia akan datang, tapi kamu tidak mengenal dia. Itu ayat 11, saudara. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Makanya saya bilang minggu lalu, dosa itu adalah durhaka. Kedurhakaan. Kenapa? Karena Tuhan datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya bukan cuma tidak mengenal dia, tapi menolak dia. Saudara baca dalam kitab-kitab Injil, satu waktu dia mengusir setan, tapi merugikan orang-orang yang piara babi di situ. Nah ini babi mulai ketakutan di Manado ini. Udah mulai November, udah berber. Kalau babi keringat dingin, itu seperti ada seseorang yang besok mau dioperasi. Sama ketakutannya si babi. Mereka piara babi, babinya itu mereka rugi secara bisnis, lalu mereka usir Yesus. Mereka lebih sayang babi daripada Tuhan Yesus. Kenapa nggak ibadah? Lagi potong babi. Kenapa nggak ibadah? Lagi makan sate babi. Lebih utama babi daripada, makanya ada pendeta di Manado bilang, kalau sudah Desember, orang di sana itu, oh maaf ya, bukan orang di sana, saudara saya maksudnya. Di Manado itu, lupa Yesus di kandang, tapi ingat babi di kandang. Ya kan? Makan apa? Brenebon. Habis Natal, bayar bon. Ya kan? Mereka nggak kenal dia. Bahkan mereka menolak dia. Padahal dia datang pada milik kepunyaannya. Saudara yang di rumah, yang di sini sekarang, yang ada di ruangan ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 270. Ya kan? Ya, 270. Apakah saudara percaya Yesus Juru Selamat? Apakah saudara sudah bilang padanya, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, tapi terima kasih karena Engkau mengampuni dosa saya. Ketika Engkau mati di kayu salib, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara pernah mengatakan itu? Kalau saudara tidak mengatakan itu, dia datang kepada milik kepunyaannya. Dan milik kepunyaannya menolak dia. Kalau saudara menolak dia, habis hidup lo. Ya. Karena nggak tahu mati kapan. Saya tiap baca koran udah bosan itu. Bukan baca koran di koran, maksudnya lihat di YouTube atau internet, berita tentang artis meninggal terus. Lalu saya pikir, meninggal juga dia, padahal artis loh saudara, apalagi cuma orang biasa seperti saudara, bahaya. Artis mati saudara, ya kan? Mati. Presiden mati saudara. Siapa lagi? Saudara mau mati nggak? Jangan ya, kalau boleh ya, jangan mati. Ada seorang besok mau dioperasi dia,
Dia pikir dia udah mau mati. Padahal biasa aja. Ada yang tahu kapan berangkat? Nggak ada. Nah, kalau saudara nggak percaya Tuhan Yesus sekarang, pas pulang dari sini, saya pernah cerita ke saudara, ada orang lagi minum kopi mati. Pernah minum kopi di tengah jalan. Mati. Hati-hati ya. Ya, di sini gampang. Yang di rumah nih, saudara. Apalagi ini lagi ibadah, ada yang lagi ngopi nih. Kalau saya lihat ini, ada yang sambil makan permen ini. Coba-coba buka-buka itu apa namanya? Nanti akan ketahuan. Nggak usah. Oke. Jadi dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Kita sudah bahas itu. Ya, bayangkan aja baru intro udah setengah jam ini. Bagaimana ini kalau saya mau bahas yang dari ayat 19 sampai 28 ini, bisa jam 12 ini selesai khotbah. Di Papua sudah jam 2 itu. Oke, supaya nggak panjang-panjang, kata istilah pembicara suka begitu, untuk mempersingkat waktu. Oke. Saudara lihat, ketika Yohanes membaptis orang-orang datang pada Yohanes. Yohanes membaptis orang, dia bilang bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ada orang-orang Farisi yang mau datang, itu di Matius pasal 3. Ada orang-orang yang datang dan bilang, keturunan ular benda. Gimana nggak sakit hati? Pemimpin agama, orang pintar, tapi dibilang keturunan ular beludak. Kamu kira kamu akan bebas gitu. Akhirnya mereka suruh orang datang pada Yohanes. Coba kamu pergi tanya ke Yohanes, ke orang itu. Siapa dia? Nah, ini di sini. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapa engkau? Siapa kamu? Siapa kamu? Ditanya ke Yohanes. Siapa kamu? Yohanes jawab, tidak berdusta. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Ditanya gini, siapa kamu? Dia bilang aja lah, saya ini Yohanes gitu kan. Dia bilang, aku bukan Mesias. Kenapa? Masih ingat yang saya katakan tadi? Karena dia adalah orang yang bersaksi tentang Tuhan. Tentang Mesias. Jadi ketika ditanya, siapa engkau? Aku bukan Mesias. Orang Indonesia punya kata yang bagus sekali. Aku bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan Mesias. Kenapa? Kamu tanya saya mau jawab lebih dari yang kamu mau tanya sebenarnya. Aku bukan Mesias. Terus, kalau mereka tanya, kalau engkau bukan Mesias, siapa engkau? Elia. Kamu siapa? Bukan Mesias. Nabi bukan. Dia bilang apa? Dia jawab, bukan. Apa engkau Nabi yang akan datang? Bukan. Lalu mereka bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Nah sekarang, kamu tentang kamu itu siapa? Kamu coba tolong ngomong kamu itu siapa? Tentang dirimu. Kalau saya tanya, kami kan nanya siapa kamu? Karena orang yang utus kamu. Saudara lihat ada utusan. Ada orang yang utus orang, tapi Yohanes diutus oleh Tuhan. Bisa lihat. Yohanes itu diutus oleh Tuhan, tapi ada orang yang datang pada Yohanes diutus oleh orang. Kami harus dijawab kepada orang yang utus kami. Siapa dirimu itu siapa? Siapa engkau? Menurut kamu, menurut engkau itu siapa? Saudara, kira-kira kalau saudara ditanya begitu, lalu saudara didesak begitu, saudara bisa berdiri nggak tuh rambut? Nanti belum tahu saya ya. Orang kan kalau marah begitu, kalau marah. Itu tahu saya. Ya saya nggak tahu lah, bapak aja sendiri nggak tahu nama bapak. Mau tanya saya, bapak aja nggak tahu siapa bapak, apalagi saya. Kayaknya Yohanes tahu itu. Lalu dia bilang, akulah suara yang berseru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saya bukan Mesias. Saya adalah utusan Tuhan yang bicara tentang luruskanlah jalan bagi Tuhan. Pasti tahu kan lagu gitu kan? Ratakan tanah bergelombang, gitu ya. Itu lagu ini dari sini kayaknya. Ya kan? Jadi ada kan jalan yang berkelok-kelok.
lalu dilurusin. Ya kan? Tapi ada jalan lurus yang begini. Bergelombang. Iya benar? Yohanes harus luruskan. Karena dia diutus untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Setelah itu, ayat 20, lalu kata orang Yahudi kepada 40, lalu dan di antara orang-orang diutus oleh orang, dan di antara orang-orang diutus oleh orang Farisi, ayat 23 tadi saya baca, ayat 24 sekarang. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Jadi dia tanya begini, kalau ada orang pintar itu selalu ingin bertanya sesuatu yang membuat dia puas. Saya mengalami itu di PA. Ya kan? Jadi kalau dia pintar, dia mesti bertanya banyak. Nah, ini ada titipan pertanyaan dari orang. Nanti kita lihat di aplikasi sebentar. Jadi gini, ada orang yang bertanya untuk kepuasan pengetahuannya. Nah, ini orang Farisi. Elia nggak kamu? Bukan. Dia punya Mesias, karena Yohanes sudah bilang, saya bukan Mesias. Apakah engkau nabi akan datang? Bukan. Saya suara. Dia bilang gitu. Orang Farisi itu bilang begini. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis? Punya pengetahuan kan? Kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi, kok kenapa kamu membaptis? Kenapa engkau membaptis? Jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Saudara lihat jawabannya. Baca di situ jawabannya adalah, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kalau engkau bukan Mesias, kenapa engkau membaptis? Kan Yohanes tinggal bilang, papa saya, siapa papanya? Sakaria. Itu imam. Dan tugasnya biasa itu. Tapi dia nggak jawab itu. Dia bicara tentang siapa. Ketika mereka tanya tentang dirinya, dia jawab tentang Tuhannya. Ketika dia ditanya tentang siapa engkau, dia jawab tentang firman Tuhan. Ketika ditanya siapa engkau, dia jawab tentang Tuhannya. Itu namanya kesaksian. Kalau kita kan kesaksian begini, waktu lalu saya sakit, setelah itu saya sembuh. Dulu bisnis saya tidak lancar, setelah itu Tuhan berkati. Berapa panjang cerita kesaksian? Setengah jam. Tentang Tuhan berapa? Cuma terakhir. Tuhan berkati. Seorang ibu kritik saya. Pak Sony, saya sakit hati setiap baca WA. Kenapa? Terima kasih Pak Pendeta Sony Roland Pontolaukang TYM. Saya tanya apa ibu-ibu? TYM itu apa? Sampai sekarang saya nggak tahu. Saudara tahu nggak? Siapa yang suka tulis TYM ke saya? Coba tolong jawab. Apa itu TYM? Oh, Tuhan Yesus memberkati. Akhirat mangana. Kirayu marah-marah. Tapi kalau nama pendeta panjang. Ada yang mau bertobat hari ini? TYM? Bapak kan nggak boleh nambah sebut Tuhan dengan sembarangan. Yohanes lain. Maaf ya, kalau masih TYM, mudah-mudahan pulang ini bertobat. Tulislah Tuhan Yesus memberkati kok. Emang susah, tulisan saudara jelek ya kalau pakai WA ya. Jadi jelek tulisannya. Saya sama istri saya suka begitu. Kamu balas aja. Kamu aja. Kamu aja. Saya terpaksa bilang, kamu tahu kan tulisan saya jelek? Dia bilang, itu WA. Ditanya tentang dirinya, statusnya, pekerjaannya, dia jawab tentang Tuhannya. Itu Yohanes. Dia jawab tentang Tuhan. Apa yang dia jawab? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara bayangkan betapa besar Tuhan yang disembah oleh Yohanes? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes adalah orang yang diutus Tuhan. Nanti kita akan belajar lebih panjang ke depan. Ketika dia bilang,
Dia harus makin besar, aku makin kecil. Belajar dari Yohanes, saudara. Saya memiliki dua tokoh yang saya sangat hormati dalam Alkitab. Saya sangat bangga. Daud dan yang satu adalah Yohanes Pembaptis. Berkali-kali saya katakan itu. Kenapa? Dia melayani cuma pendek. Tapi setelah itu, dia dibunuh. Dipenggal kepalanya. Waktu dalam kandungan, dia melonjak-lonjak ketika Maria datang. Dia tahu itu Tuhannya. Ketika dia melayani Tuhan, seorang anak imam besar, tapi dia tinggal di padang gurun, baju, kulit, makanan, madu. Berkhotbah tidak di mimbar seperti saya, nggak pakai dasi seperti saya, ya, tidak seperti saya. Tapi orang-orang datang padanya, cuma 3 tahun pelayanan. Saudara, sesuatu yang besar yang ada dalam diri Yohanes adalah ketika ditanya, siapa engkau? Aku bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma suara saja. Saudara tahu ada begitu banyak orang yang peduli pada hamba Tuhan. Saudara tahu ada begitu banyak orang yang sangat menghormati hamba Tuhan. Bahkan dia lihat jadwal, kami diskusi beberapa waktu lalu. Kami Pak banyak kali berdosa kalau hari Minggu. Kenapa? Kalau sudah dengar minggu depan yang khotbah siapa? Pendeta ini, ada pendeta Pak. Kalau dia ngomong, kita semua doa syafaat Pak. Saya bilang iya, ada orang lagi khotbah, tapi dia udah amin duluan, kan dia akan turun lambat. Itu orang sopan sekali Ibu, Bapak. Dia turun pelan-pelan. Naik cepat. Dia turun, naik cepat. Itu saudara, mendingan keluar cuci muka. Biasa kalau saya khotbah di sini, saya bilang, saya mau khotbah 1 jam, jadi yang mau cuci muka, silakan dulu cuci muka, baru balik sini. Ini kalau saya bilang cuci tangan, mereka siap-siap makan. Karena kita kan sekarang kan lebih banyak cuci tangan, belum diajak makan. Saudara lihat Yohanes, apa yang dia bilang tentang dirinya? Saya cuma suara. Saya bukan siapa-siapa. Ada yang merasa hebat sekali di hadapan Tuhan? Ada yang merasa hebat sekali di hadapan sesama? Saudara, saya sudah bilang beberapa waktu lalu, tolong jangan sombong kalau engkau belum seperti Allah. Ya, minta maaf kepada orang-orang yang sombong ya. Tapi pasti akan bilang, enggak Pak Sony kali yang sombong. Saya nggak sombong, terus terang Pak Sony. Baju ini saya cuma beli di situ. Ya kan? Ini dasi, ini kalau ini dasi saya ini nasi saya. Kalau yang 2 minggu lalu saya pakai dasi orang. Saya taruh di situ. Kalau saudara mau ambil ada di situ tuh dasi ya. Minta maaf saya udah pakai duluan. Saya nggak punya apa-apa Pak Sony. Ya, anak saya 3 Pak. 1 insinyur, nah, Pak, cuma jadi begitu. Tapi dia Pak pendeta hebat sekali Pak. Pastorinya bagus Pak. Apalagi mobilnya Pak. Wah. Bagus. Kan Pak Sony malu mengaku-ngaku nggak punya. Ditanya, ini punya mobil. Saya nggak perlu punya mobil, tapi saya punya sopir. Coba saudara sebut, saya punya sopir itu pengusaha, asisten manajer, dosen. Nah, sopir saya. Saudara tahu? Karena saya numpang. Saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis, orang besar, diutus oleh Tuhan. Lalu dia mesti berdiri di hadapan orang-orang yang menghakimi Tuhannya. Dan dia bilang, aku bukan Mesias. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma suara yang berseru, luruskan jalan bagi Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Ya, membuka tali kasutnya pun aku nggak bisa. Saudara tahu nggak orang itu bilang apa? Kalau begitu siapa dia? Siapa Tuhan? Sampai mereka tonjok Tuhan Yesus. Mereka pukul Tuhan Yesus. Mereka tanya, katakan engkau, siapa engkau? Dia tidak jawab. Saudara ingat itu cerita? Ketika dia dihakimi, dia berdiri dia dipukul, katakan siapa engkau? Dia bilang, nanti engkau akan lihat kalau anak manusia datang kembali.
Saudara, siapa kita sekarang? Siapa kita? Saudara siapa? Ada di Manado itu, ada jam mereknya Seiko. Ada kan sekarang? Seiko. Bahasa sana, Seiko itu pertanyaan siapa ko? Siapa kamu? Waktu dia lewat bunyi itu jam Seiko dan dia balik dia dan nyaku alo Putra Minahasa. Seiko. Siapa kau? Belum tahu saya. Siapa gitu? Saudara? Orang hebat? Oh, saudara adalah, atau saya dan kita adalah saksi Tuhan yang harus bicara tentang Yesus. Dimanapun kita berada, bicaralah tentang Yesus. Tapi susah sekali saudara bicara tentang Yesus. Kenapa? Karena kita lebih suka bicara tentang diri kita. Anak saya dulu nggak punya apa-apa, tapi sekarang Pak, puji Tuhan. Tapi bagus banget bahasanya, puji Tuhan. Anak saya sekarang sampai Tuhan gak ada apa-apanya bandingkan sama anak saya, ya kan? Dulu saya nggak punya apa-apa Pak. Aduh, tapi sekarang istri saya, suami saya. Siapa saudara? Cuma saudara yang bisa jawab. Benar? Dan tolong berdirilah di kaki Tuhan. Bahkan tidak baik berdiri, karena tidak pantas berdiri di kaki Tuhan. Saudara ingat nggak kalau saudara berdoa suka bilang begini, kami sujud di kakimu Tuhan. Iya kan? Kami sujud di kakimu ya Tuhan. Minta pada Tuhan kemurahan. Kita bukan siapa-siapa. Saya sudah katakan minggu lalu. Alkitab bilang, saudara boleh cari di Alkitab. Ulat, rumput kering, bahkan berengan. Ulat itu. Ulat busuk. Itu manusia. Cuma diciptakan dari debu tanah. Tapi banyak kali kita melupakan itu. Banyak kali ada orang berdiri padahal dia tidak tahu bahwa dia cuma diselamatkan kan kemurahan Tuhan. Dia berdiri dan bilang, Tuhan, apa yang kurang saya lakukan bagimu? Semua sudah dilakukan, tapi kenapa Tuhan ada pandemi ini? Kenapa ada masalah ini? Kenapa Tuhan? Saudara tahu nggak kalau saya Tuhan, saudara tanya ke saya. Kalau saudara tanya, Pak Sony, kan begini-begini, kenapa Pak Sony? Kamu nggak saya mau jawab apa ke saudara kira-kira? Boleh pikir kan? Ini urusanku. Ini urusan saya. Urus sendiri. Kalau saudara marah ke Tuhan. Kok begini Tuhan? Karena kita mau Tuhan itu mengasihi kita seluruhnya. Seluruh hidup kita. Tuhan kasihi. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Dari ujung mana sampai ujung mana. Tuhan kasihi kita. Tapi ada satu hal yang kita lupa. Tuhan itu kudus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membungkuk di kaki pun aku tidak layak. Yang katakan itu adalah Yohanes. Seorang yang diutus Tuhan, saudara. Membuka tali kasutnya pun aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Ada orang yang datang bertanya padanya dengan menguji pengetahuannya. Kalau begitu engkau siapa? Elia kah? Kenapa engkau bertanya tentang pekerjaannya? Kenapa engkau kerja seperti itu? Kenapa engkau menjadi seperti itu? Kan cuma Tuhan yang membuat itu sebenarnya, saudara. Benar kan? Ketika kita terjadi sesuatu dalam hidup kita, terima kasih Tuhan. Walaupun memang kita berdoa 3 tahun kali untuk minta pekerjaan, tapi setelah berhasil dapat pekerjaan, ya paling tinggi 3 bulan. Tergantung gaji. Nggak ada gitu ya. Nah. Siapa kita? Kenapa saya mau ulang-ulang ini? Karena mungkin kita mulai lupa siapa kita. Kita mulai lupa tugas kita sebagai orang percaya. Mohon jangan lupa. Yang paling bagus adalah ketika kita turun jauh ke bawah. Dan kita akan bilang ke Tuhan, Tuhan saya papah. Saya hina. Saya tidak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa Tuhan. Dan tahu Tuhan mau bilang apa, saudara? Aku datang kepada engkau yang papah itu. Aku datang kepada engkau yang sakit. Karena orang sakit yang membutuhkan tabib.
Aku terhilang Tuhan, saya tidak tahu. Ini ada bapak bersama-sama. Saya tadi lihat di depan ada motor parkir di situ. Ini bapak tiba-tiba tadi masuk dengan seorang anak dan istri. Masuk. Siapa yang ngantar? Enggak tahu. Ada yang dari Tarakan, Ibu ya? Tarakan ya. Ada yang dari Otis ya, Ibu Upi ya. Dari Padang. Sudah boleh pulang Padang Ibu Upi ya. Sudah tidak diusir lagi ya. Masih diusir. Masih. Coba Ibu Upi pulang dan bilang, belum tahu saja. Putus. Ibu Hera pulang ke Serang lalu bilang belum tahu saya. Kristen. Tinggal Ibu Hera, tinggal Pak Jimmy yang pulang sendiri. Ya, saudara. Kenapa saya mesti tanya? Siapa kita? Siapa saudara? Karena ketika ditanya kepada Yohanes, dia nggak jawab tentang dirinya. Dia jawab tentang Tuhannya. Dia jawab, aku hanya suara. Aku adalah suara yang berseru di padang gurun. Berseru di padang gurun, saudara. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi berserunya di padang gurun sana. Di situ pelayanannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saudara ada di mana sekarang? Apakah saudara ada di zona nyaman? Apakah kita berada di tempat yang nyaman? Tapi sekarang pasti tidak ada yang nyaman. Karena semua pakai masker. Ini kalau saya bisa balikin ini gambar ini ke sana, saudara lihat. Semua duduk begini dan jaraknya jauh-jauh. Tapi mereka bilang ini persekutuan. Tapi jauh-jauh. Kalau ketemu, apa kabar? Itu saya dengan Ibu Tri itu, ospay. Pasti sekarang tidak ada yang akan dapat membanggakan diri. Saya dong. Sudah apa? Apa suntik? Apa? Vaksin 2 kali. Ada yang ketiga? Udah ada yang ketiga. Dokter bilang saya cukup 2 katanya. Boleh 3. Kenapa? Bapak udah bikin heboh puskesmas masalahnya. Saya bukan mau lari waktu dokter pegang suntik. Saya enggak mau lari. Saya tuh nggak takut sama jarum. Saya cuma perasaan sih ya. Beda-beda kan orang punya perasaan kan. Saya berdiri mau antar jaket ke Ibu Yosi, malah diteriakin, Pak, dikejarkan sama satpam saya. Padahal saya cuma mau antar, saya nggak mau lari, saya nggak takut sama dokter. Ada Ibu Meli di sini dokter, tiap hari saya tanya, dok, kepala saya pusing, minum apa? Dokter bilang suntik, ada minuman obat yang keras apa aja, yang penting jangan suntik, gitu kan. Saya baru sadar, ya saya punya kelemahan. Saudara punya? Siapa saudara? Yohanes bilang membuka tali kasut Tuhan tidak layak. Apa yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan sekarang kalau gitu? Ada? Ya, kita mesti bangga dong sebagai anak Allah kan? Yohanes 1 ayat 12 kan? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi tolong ingat saudara, itu cuma diberi kuasa kepadamu menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes diutus dari sorga. Diutus oleh Allah. Tapi dia dengan rendah hati bilang, membuka tali kasut Tuhan. Aku tidak layak. Semoga kita mengerti, saudara. Dalam tekanan apapun seperti Yohanes, berdirilah tetap dan bilang, saya bicara tentang Tuhan saya. Dalam tekanan apapun, saudara, percayalah, Tuhan ada di sana bersama saudara. Dalam apapun. Jangan dikira saudara bisa meninggalkan Tuhan. Tidak bisa. Karena dunia dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan dan Dia Maha Ada. Itu satu. Dan yang berikut, jangan dikira Tuhan mau meninggalkan saudara. Tidak. Tetapi tolong punya kerendahan hati seperti apa yang Yohanes katakan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kasut sudah kotor, tapi aduh saya nggak bisa buka.
Kenapa? Nggak layak. Buka tali kasut nggak layak, saudara. Kerendahan hati macam apa itu? Ada nggak yang seperti itu? Tapi saudara adalah anak Allah. Dan kalau jadi anak Allah, tidak akan pernah jadi mantan anak Allah. Pak Sony, ada ibu di situ, mantan anak Allah. Nggak ada. Tidak ada. Cuma menjadi anak Allah. Dan orang yang menjadi anak Allah itu, kalau Allah tinggal di sorga, dia mau tinggal di mana? Neraka? Nggak akan. Kenapa? Karena kalau Bapa punya sorga, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya kalau aku sudah pergi, aku akan datang kembali. Di manakah aku berada, di situ pun kamu berada. Saudara, apakah saudara akan bilang begini? Puji Tuhan, saya memang orang berdosa, saya memang bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, tapi Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan mengasihi saya mesti bilang pada Tuhan, Tuhan, saya tidak layak berada bersama, di kaki Tuhan pun saya tidak layak. Tolong jangan berdiri di hadapan Tuhan dan kepalkan tangan atau tunjuk pada Tuhan. Tuhan, apa yang kurang yang saya lakukan bagimu? Bukankah saya sudah melakukan A, B, C, D? Bukankah saya sudah lakukan? Dan jangan berdiri dan bilang, saya ternyata lebih dari orang lain. Oh, dia nggak punya apa-apa. Saya dong. Tolong jangan, saudara. Karena Yohanes, orang yang diutus Tuhan, pun berkata pada orang-orang yang diutus oleh orang lain itu. Dia bilang, aku tidak layak membuka tali kasut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.